Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gue ada sedikit tips kalau lu ngalamin suatu masalah gitu ya, tersesat di hutan. Cuma lebih baiknya kalau lu udah prepare, dalam arti lu sudah plotting di peta gitu ya, terus siap carrier segala macam, safety prosedur. Baik lagi kan gue selalu safety prosedur, kemudian data informasi, dan prepare di mapping di mana lokasi lu pertama kali berada, kemudian lu bikin jalur dengan metode navigasi darat gitu ya sampai ke titik tujuan. Cuma tadi di gunung itu kita nggak bisa ditebak, kadang-kadang badai atau apa gitu ya yang membuat semua peralatan lu terhempas. Nah, dalam keadaan seperti itu apa sih yang mesti kita lakukan? Kalau di apa ya, di materi survival zaman-zaman dulu kali ya, ada namanya istilah stop. Kalau udah lu ngalamin suatu kondisi seperti itu, istilahnya ada stop. Stop itu pertama S, ya stop. Berhenti. Berhenti, kemudian think. Lu berpikir. Berpikir, kemudian lu observasi. Oh, observasi. Setelah observasi, lu plan, melakukan suatu perencanaan. Dengan kondisi seperti itu bagaimana sih? Ibaratnya lu udah menggapai barang-barang yang sudah terhempas, lu sulit. Kondisinya adalah tinggal ini aja yang lu punya gitu kan. Makanya gue selalu ada waste bag di sini, gue ada ini ya, pisau dikit. Nah. Dalam arti kita nggak tahu nih gue ada di mana gitu kan. Gue mau melewati apa sih mesti gue lewatin? Gue nggak ada kompas, nggak ada apa gitu kan. Tapi berdasarkan insting gitu. Ibaratnya kalau kita bicara masalah jalur ya, gue bagi jalur itu ada 5 jalur utama, kemudian jalur penebang, ciri-cirinya lebih lengkapnya gue bahas nanti gitu kan. Kemudian jalur pendidikan. Jalur pendidikan biasanya ada tebasan-tebasan golok tebas ya, seret gitu kan. Kemudian jalur air. Jalur air itu biasanya kalau hujan lebat gitu kan, ada jalur yang dilewati dengan derasnya air gitu kan. Kemudian jalur binatang, biasanya banyak tai-tai atau banyak kotoran-kotoran gitu ya. Apa sih yang kita mesti pilih di antara 5 jalur itu? Kalau gue lebih aman untuk milih jalur binatang. Cuma ini gue nggak nemu. Yang pertama gue nggak nemu jalur tebasan, gue nggak nemu jalur penebang gitu ya. Nggak ada jejak-jejak kaki yang berat, sepatu-sepatu penebang gitu kan. Dan gue nggak nemu kotoran-kotoran. Tapi bagaimana gue cara melintasinya? Gue akan cari jalur yang paling enak gitu ya. Maksudnya pergerakan lumut, mencari arah barat atau apa gitu kan. Kadang-kadang kan kalau lu udah mapping di peta, lu tahu nih titik awal lu di mana, barat, timur, selatan gitu kan. Cuma gue mau melewati ini supaya gue tahu nih bagaimana orang tuh bisa menemukan gue. Biasanya gue bikin jejak ya. Kalau teman-teman ingat video gue akan bikin lintasan tempat yang pernah gue lewatin. Biasa satu gue potong ini gitu kan. Kadang-kadang gue bikin tanda tempat dimana gue pernah melewati. Tentunya yang kelihatan ya,
Gue sedikit open grid. Tim rescue pasti akan melihat gitu ya. Dia akan melihat bagaimana ini tebasan yang baru atau yang lama gitu ya. Jadi mereka bisa ngukur berapa hari gue melintasi lewat ini dengan tebasan gue. Ada satu kondisi biasanya gue nulis di sini hari keberapa gitu ya. Kadang-kadang gue nulis tanggal dan jam. Jadi mereka tahu hari terakhir gue lewat sini dan jam berapa gue lewat sini. Ini juga termasuk tanda gue sudah melewati ini dari tanda-tanda alam. Jadi bukan maksudnya mengurusak. Ini hujan. Kadang-kadang tengah hutan juga kita ngeliatin ini duri kait. Ini yang paling bahaya. Ini akan menghambat pergerakan juga. Kalau udah kena infeksi, lumayan bikin demam. Sekali lagi biasanya gue nulis jam ini jam 12.55 gitu kan. Cuma gue nggak nulis ya, sorry, gue cuma nandain doang. Biasanya lu gue nulis. Kalau lu bawa string line ya, biasanya gue bawa string line untuk nandain apakah itu oranye, hijau gitu kan. Yang gue taruh di sling bag gue. Tapi ini kondisional, semua barang gue terhempas karena badai.
Kemudian kadang-kadang lo harus berusaha peka ya. Peka dalam arti lo coba rasakan. Biasanya ada bunyi angin berhembus, wus gitu kan. Itu biasanya mendekati suatu lembahan. Atau lo merasakan ada angin di tangan lo gitu ya. Jadi kadang-kadang mendengarkan suara angin atau gemuruh itu lebih enak gitu ya, peka. Itu biasanya mendekati suatu lembahan atau punggungan atau dataran. Karena angin gunung atau angin lembah kan berembus dari gunung ke lembah. Itu berasa banget. Kayak waktu gue pertama kali melewati yang dataran di hutan kemarin tuh, tiba-tiba gue mendengar suara gemuruh gitu ya. Dan hembusan angin, wus gitu. Itu gue yakin gue pasti mendekati lembahan atau puncak. Oke. Lumayan haus ya, dehidrasi ya. Agak sulit karena gue kekurangan air. Nah, ini lo bisa rasakan tuh, apa ya, basah ya. Jadi kadang-kadang kalau sampai kehabisan air pun lumayan mengurangi dehidrasi. Kurang. Tenang bang. Banyak. Oke, cukup. Kita lanjutin lagi. Lumayan. Wah, di depan Edelweiss. Alhamdulillah. Seperti yang tadi gue bilang, hembusan angin itu dari sana, dari lembahan. Kemungkinan di depan itu ada lembahan. Dan di setiap lembahan, insya Allah ada air. Lumayan air.
Di sini gue menemukan bekas bara. Kemungkinan pernah ada orang yang lewat sini. Apakah itu penebang atau mungkin pendaki? Ini bekas bara, kemungkinan kalau dilihat dari ini ya sudah semingguan lebih kali. Tapi insya Allah buat motivasi. Ternyata gue sudah menemukan bekas jejak bahwa ada orang yang lewat sini. Itu buat tambahan motivasi gue. Seenggaknya gue akan melewati ini dengan keadaan sehat. Walaupun gue gak ditemukan oleh tim SAR atau tim ranger. Dan teman-teman, ini bara ini sebenarnya obat ya. Kalau teman-teman tahu, bisa mengobati kalau lu kena diare. Kadang-kadang kan suka berak-berak ya. Apalagi udah nggak makan, tersesat 3 hari atau 5 hari. Kemudian ditambah dengan hembusan angin. Perut itu suka blebek-blebek. Nah, ini bisa mengurangi diare atau perut mencret atau bahasanya. Gue masih cari air lagi di lumut. Oke. Alhamdulillah, gue sudah menemukan di depan gue ada lembahan. Ini maksud gue, lu peka terhadap arah angin, lu santai. Setelah observasi lu tinggi berpikir, intinya jangan panik. Dan tadi selalu meninggalkan jejak dimanapun lu berada saat lu kondisi tersesat. Banyak tekniknya ya, seperti lu bikin tanda panah, atau mungkin lu bakar-bakar dengan asap gitu kan. Cuma tadi ini hutan hujan tropis, lu nggak bisa bikin api di sini. Kalau gue bikin api, gue nggak ada korek, nggak ada apa gitu, sudah terempas. Dan nggak mungkin lu pakai batu atau pakai teknik baskrep, karena lagi-lagi ini hutan hujan tropis, lembab. Minimal lu harus bergerak. Dan lagi-lagi jangan menghabiskan tenaga. Jadi kalau sudah bisa dilewati ya sudah. Oke. Ada botol di sini. Ya kadang-kadang kita kesal dengan sampah pendaki ya. Tapi kalau kita tersesat, ini hal yang paling menyenangkan yang lu bakal temuin. Ada air, dan yang paling pasti ada orang yang lewat sini. Gue bawa deh. Alhamdulillah, gue bertemu lembahan. Dan seperti gue bilang, bahwa setiap lembahan insya Allah ada air. Dan ini ada lembah Mandalawangi. Oke, segitu dulu tips trik saat kita tersesat di tengah hutan. Insya Allah gue akan bahas lebih lanjut lagi tentang masalah trap, baskrep, dan bagaimana lo bertahan hidup di kegelapan. Oke. Tetap pantengin terus Indonesia Nagar Journey bersama gue Epe dan Nadia. Salam lestari rimba alam raya.